Oke, sekarang kita masuk ke circular motion. Nah, circular motion itu apa? Itu kan berarti kita mau mencari kecepatan di area melingkar. Nah, kalau misalnya contohnya kayak di sinusoidal. Sinusoidal ini kalau kita mau mencari di satu titik misalnya, contohnya di sini. Contohnya di area sini dan sini, di titik ini dan titik ini. Nah, ini kan kita bisa pakai trigonometri atau Pythagoras ya. Atau misalnya mau cari di waktu di sini, di derajat di sini itu berapa nilainya. Nah, ini kan kita bisa pakai Pythagoras, segitiga Pythagoras. Nah, kalau seperti yang kemarin, contohnya yang straight line. Gimana cara nyari distance-nya? Bisa nyari V dikali T. Kemudian kalau parabolik juga mencari distance-nya kan bisa pakai A kali T kuadrat. Nah, bagaimana dengan circular motion? Cara mencarinya seperti apa? Kita mau mencari velocity-nya. Ya, jadi hari ini kita bahas circular motion. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada bola yang menggelinding di suatu area, satu lingkaran seperti ini. Ya. Kemudian bolanya itu berada di sini ya, ini bolanya di sini. Kemudian senternya di sini itu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ya, di sini, titik tengahnya di sini. Kemudian koordinat X dan Y, ini kan kalau misalnya kita tarik seperti ini, garis ini Y, ini X ya. Ya, kalau di Kartesian kan ini Y, ini X, ini Y. Nah, nilai X dan Y itu bisa menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat ya, karena ini radiusnya 1. Nah, ini yang segitiga ini, kalau misalnya kita tarik segitiga dari titik 00 ke titik bola, ini radiusnya 1. Kemudian ini kalau kita anggap sini Y dan sini X, maka persamaannya bisa jadi begini kan ya, pakai Pythagoras. Jadi bolanya itu bisa berada di sini terus, di lingkaran ini terus. Kemudian kalau misalnya bolanya itu jalan ya, menggelinding dari sini terus ke titik sini, titik awalnya lagi. Ya, dari titik sini menuju titik sini ke awalnya lagi. Nah, ini bisa kita anggap dalam T-nya itu adalah 1, misalnya 1 detik, berarti kan sudut yang terbentuk itu adalah satu juga. Jadi misalnya dia menempuh dari sini menuju ke satu lingkaran dalam satu detik, maka sudut yang dibentuk adalah 1 detik juga. Jadi misalnya dia 1 detiknya di sini, maka sudut yang dibentuk 1 detik. Kemudian kalau misalnya dia itu komplit, bolanya itu menggelinding dari sini terus balik lagi ke sini, berarti kan posisinya ada di T sama dengan 2pi ya. Jadi kalau T-nya itu adalah 1, maka sudut yang terbentuk adalah 1 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya satu lingkaran full dia menggelinding, maka sudut yang terbentuk adalah 2pi. Ya, kita pakainya radian ya, bukan derajat. Jadi kalau misalnya derajat kan 360 derajat ya satu lingkaran full. Nah, kalau ini pakainya pi dalam satuan radian. Nah, sekarang cari 1 radian itu berapa derajat. Ya. Jadi kalau misalnya bolanya hanya berjalan di
setengahnya saja, di setengah lingkaran seperti ini. Ini kan bolanya di sini ya, terus berhenti di sini. Berarti kan dia T-nya itu adalah pi ya, 1 pi di sini. Nah, dari sini dia gelinding menuju sini, berarti T-nya 1 pi. Gitu ya. Kemudian kalau seandainya ini, kalau kita mau mencari vertical velocity-nya. Nah, dari sini ini kan bolanya di sini, kemudian titik originnya di sini. Nah, ini speednya ini bisa kita cari dengan persamaan gini. Jadi cos T itu adalah vertical velocity-nya yang ini, sudut yang terbentuk di sini. Jadi dia akan gelinding ke sini terus. Nah, kita bisa pakai persamaan cos T ini. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari time T, ini kesimpulannya gini. Kalau seandainya bolanya itu berada di X, maka nilainya adalah cos T. Nah, kalau misalnya di Y itu jadi sin T. Seperti itu. Jadi ini kan titik originnya di sini, bolanya di sini. Berarti kan posisinya di X. Nah, kalau misalnya titik originnya di X aksis di sini, sini originnya, kemudian dia berada di sini. Kemudian saat dia berada di start di X aksis atau di sumbu X, kemudian sudutnya itu adalah 0, misalnya bolanya berada di X. Kemudian kalau untuk mencari T, ini bisa di mana dia poinnya berada. Misalnya di X itu kita bisa nyari cos T, kemudian di Y kita bisa nyari sin T. Seperti ini ya. Ini vertical velocity-nya di sini. Kemudian kalau dia berada di sumbu Y, berarti sekitar di sini. Nah, berarti kan T-nya itu adalah sin T. Jadi di sini sebenarnya kita bisa pakai trigonometri sebenarnya ya, sama seperti ini. Jadi bola misalnya berada jauh dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri, misalnya jauh di sini bolanya. Nah, dia mau ke sini. Kan dia bisa dikatakan dia berosilasi dari 0 ke 1, dari min 1 ke min 1 misalnya. Dia kan bergerak muter seperti ini. Kemudian saat T-nya itu adalah pi per 2, ya berarti posisinya sudutnya ini, posisinya sin ini, garis ini, gelombang sinus ini kan menjadi tinggi. Kemudian saat kosinnya itu mendekati 0, maka poin X-nya 0, kemudian Y-nya sama dengan 1. Kemudian saat Pi-nya adalah kosin min 1, maka koordinatnya menjadi min 1,0. Ini XY ya. Kemudian saat T-nya itu mendekati 2pi, maka X-nya itu menjadi cos 2pi dan Y-nya menjadi sama dengan 1, Y-nya sin 2pi sama dengan 0. Seperti itu. Untuk mencari posisinya dia di mana. Nah, ini gunanya di mana ya circular motion ini? Kalau
seperti di contohnya ya, di humanoid robot yang buat ngejar bola itu biasanya kan dia di sini bola ya, kemudian robotnya di sini, kemudian gawangnya di sini. Nah, dia kan untuk membuat robotnya ini menuju gawang kan dia harus nendang ke sini ya, robotnya ya. Dia harus nendang bola dari sini kan biar bisa ini. Sementara robotnya pertama posisinya berada tegak lurus di sini. Nah, ini kan robotnya harus mengelilingi bola dulu ya, buat ke sudut sekian sehingga visionnya nampak gawangnya di sini. Nah, makanya dia mesti berputar dulu di sini, melakukan circular motion dulu. Nah, cara nyarinya itu kita bisa pakai ya seperti ini. Kita tarik sumbu titik originnya di mana, dari visionnya baca koordinat bola, kemudian ya dibikin sesimpelnya sih pakai trigonometri ya di sini. Jadi kemudian saat dia itu tahu gawang di sini, nah dia akan menyamakan dengan posisi si bola ini. Jadi sudut sekian, nah dia akan berputar di sini. Putar di sini dari sini tadi ya, dengan menuju bola kemudian mutar ke sini. Nah, ketemu dah sudutnya sama dengan gawang. Nah, dia bisa nendang bolanya. Seperti itu contohnya. Jadi, apa yang dipelajari di kalkulus ini sebenarnya berguna di robotika sebenarnya ya. Bagaimana dengan kecepatan dari bola itu sendiri? Kecepatan dari bola saat time-nya sama dengan T, arah bolanya kemana? Ya, jadi dari kalkulus ini kita bisa mencari posisi T sampai T tambah H tadi ya, yang di parabolik sebelumnya ada itu, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian direction dari motionnya itu merupakan tangen dari lingkaran ya. Jadi nggak perlu kita terus-terusan ngelihat di lingkaran itu, di lingkaran yang tadi ya, karena bolanya itu juga akan berada jauh dari tangannya. Jadi jika bolanya itu berada di bulan, contoh ya, kemudian dia itu kan melawan gravitasi bumi ya kan. Kemudian kalau palu kita swing di di besi ya, itu kan juga gayanya itu tertumpu di tengah-tengah ya tadi ya. Jadi kemanapun palunya itu dilemparkan, palunya itu akan berhenti di titik yang kita inginkan. Nah, waktu kita mau memutar palunya Thor kan suka muter-muterin palu ya, itu kan membentuk circular motion kan ya. Nah, ini kita dari kalkulus itu bisa menemukan tangen yang sama saat dia itu berada di posisi T maupun di posisi T tambah H. Nah, ini posisinya dekat nilainya. Seperti itu. Kemudian untuk velocity triangle itu yang di sini tadi ya, yang gambar yang ini. Gambar yang sini, yang sebelah sini.
Nah, ini kan bisa berputar 90 derajat ya. Bisa berotasi 90 derajat. Kemudian hipopotamusnya tangen di dalam lingkaran. Kemudian directionnya, arahnya itu bolanya bergerak dari titik sini menuju kemanapun dia berada dalam lingkaran. Nah, speednya itu kan sama dengan 1 ya, karena radiannya 1 tadi di sini, radiannya 1. Jadi komponen dari velocity-nya ini tadi kan cos t, karena dia berada di titik x posisi awalnya. Kemudian saat dia berada di bawah ya, posisinya berada di sin t. Saat dia menggelinding ke sini, posisinya berada di sin t. Kemudian di sini kita bisa sebenarnya pakai nalar sih daripada pakai formula ya. Jadi kita bisa mengecek V-nya itu atau velocity-nya itu adalah cos t di titik tertentu ya. Misalnya time-nya itu start dari 0, misalnya sini 0. Kemudian bolanya jalan menggelinding ke atas. Kemudian misalnya sin-nya itu adalah 0 ya, maka cos-nya 1 kan, sin sama cos kan selalu kebalikan. Kemudian saat time-nya itu mencapai pi per 2 kan berarti dia berada di separuh lingkaran ya. Tadi kan satu lingkaran penuh itu 2pi, berarti kalau misalnya pi per 2 separuh lingkaran ya. Jadi saat tingginya sin-nya ini adalah pi per 2 atau tinggi dari titik sini ke bola misalnya itu adalah pi per 2, maka height-nya itu kan menjadi 1. Kemudian posisinya di bawah itu kan cos pi per 2, berarti kan 0 nilainya. Berarti di sini dan di titik awalnya lagi. Itu saat bola bergerak ke atas gini. Kan kalau bola gelinding kan gak mungkin dia itu bisa ngikutin ini ya, lingkaran ini ya. Pasti posisinya tuh mantul-mantul misalnya, atau kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, posisi bolanya kadang naik, kadang turun tuh kan kadang bentuknya seperti ini ya. Bolanya mantul-mantul. Kadang di sini, kadang bolanya di sini untuk menggelindingi ini. Kecuali kalau misalnya kita punya rel di sini yang posisinya itu sama besar diameternya dengan bola, kan nggak mungkin gelinding. Nah, kalau misalnya tidak ada diameter ini, kan dia menggelindingnya turun naik. Nah, seperti itu caranya kita mencari velocity-nya bagaimana. Nah, kita pakai nalar saja. Jadi misalnya velocity-nya itu saat bola naik ya, saat bolanya naik, kemudian posisi sin-nya itu adalah 0. Sin 0-nya sama dengan 0. Kemudian berarti cos 0-nya sama dengan 1 kan? Saat t-nya 0, berarti kan sekarang velocity yang naik itu 1 nilainya. Kemudian saat velocity-nya turun, saat bolanya turun ya, mendal ke bawah, saat t-nya itu adalah 0, kan berarti kita bisa nyari velocity untuk sin 0 itu kan 0 nilainya. Kalau cos 0 nilainya 1, berarti kan posisi ini bolanya sedang di atas, kemudian posisi ini bolanya sedang turun, begitu ya. Kemudian saat si bolanya ini ketemu di setengah pi, sin-nya itu setengah pi itu sin-nya 1. Kemudian
bolanya naik saat bolanya berada di sini itu sin nilainya 1. Saat bolanya turun kan pakai cos pi per 2 itu 0, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau itu bisa kita analogikan posisi bolanya sedang ke atas atau ke bawah. Nah, itu seperti itu. Jadi saat time-nya 0, kemudian saat time-nya 1, itu tinggal diganti saja nilainya. Cuma di sini kan posisi bolanya menggelinding satu lingkaran full itu kan 2pi. Sementara dan satuannya ini adalah radian. Ya kalau misalnya 1 kan berarti ada di titik sini. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diaplikasikan di geometri ya, plane geometri. Jadi seperti kita lihat di ini, garis ini, lingkaran yang sebelah sini. Ini kan ini sama ini bentuknya sama ya. Kemudian saat T-nya ini ada di bola dan T-nya di center. Ini kan sudut yang terbentuk itu 180 derajat ya. Ini bolanya di sini. Kalau bolanya di sini kan posisinya di sini. Ini sebenarnya bisa kita asumsikan pakai trigonometri juga sebenarnya. Tinggal dicari sudut-sudut yang berseberangan seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke trigonometri. Nah, trigonometri masih ingat ya? Yang Pitagoras itu. Jadi, saya punya segitiga siku-siku. Ya, ini Y, ini R, ini X. Nah, ini sudut yang terbentuk. Nah, untuk mencari untuk mencari cos dari theta ini kan kita bisa nyari cosinus, sinus sama tangen dari theta ini ya. Nah, kalau cos theta ini kan nilainya itu x per y, x per r ya. Sini dan sini. Kemudian untuk sin theta-nya depan sama yang miring, berarti y per r. Kemudian untuk tangennya itu kan nilainya ini dibagi ini ya, jadi y per x. Kemudian kalau secant dari sudut ini berarti r per x dibaliknya ya. Nah, r per x ini tadi itu sama dengan ini ya, ini kan cos theta x per r. Nah, kalau r per x berarti kan dibalik. Kalau dibalik kan berarti nilainya menjadi 1 per cos theta. Itu. Kalau kosekan theta ini berarti kebalikan dari ini. Berarti r per y. R per y kan nilainya adalah 1 per sin theta. Kemudian untuk nyari kotangen juga sama, kebalikan dari ini. Kotangen berarti x per y nilainya 1 per tangen theta. Seperti itu. Mencari sudut-sudut trigonometri ya. Ini sudut dasar basic, jadi mesti diingat ya.
Oke. Jadi khusus untuk tangan ini, nah tadi kan ada namanya tangan of angle. Kemudian tangan to circular. Kemudian tangan to line di graph. Nah, ini tuh beda ya penggunaannya, jadi nggak sama. Jadi mesti dibedakan implementasinya. Walaupun cara nyarinya mungkin sama, tapi implementasinya berbeda. Kemudian cos 0, cos theta ini, kalau misalnya cos theta-nya itu bukan cosin theta-nya ini sama dengan 0, maka tangennya jadi infinite. Ya. Kemudian jika x side-nya ini, x yang ini sama dengan 0, maka theta-nya ini mendekati 90 derajat. Kemudian saat sin 90 derajat, y per r-nya itu nilainya 1. Seperti itu ya. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang saya kasih contoh di gambar. Nah, ini kita mau melihat trigonometri dalam satu lingkaran ya, tadi kayak circular motion. Nah, ini kan dalam lingkaran. Kemudian ini dalam sinus, gelombang sinus. Ya, kalau ini dalam bentuk grafik kartesian. Ini kan beda-beda nih posisinya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada tangen di sirkular, ada tangen di sinus, kemudian ada tangen di grafik di kartesian. Itu kan beda-beda, nilainya juga berbeda. Kemudian bentuknya juga berbeda. Jadi misalnya yang ilustrasi yang di sini, kan sudut yang terbentuk itu 90 derajat misalnya ke atas ya. Kemudian 180 derajat juga bisa ya, atau di sebelah sini di sinus juga bisa 90 derajat sama 180 derajat. Tapi kita bisa taunya setelah dia turun ya, setelah posisinya misalnya dari atas ke bawah gini, turun gini. Nah, kalau 240 gimana? Gak bisa dimasukin kan? Misalnya dia, ini kan biasanya 90 tegak lurus, sama seperti ini aja kan, biasanya bola kan jatuh seperti itu, turun dari sini ke sini, sama ngelinding dari sini ke sini. Nah, kalau 240 kan sudut yang terbentuk itu tidak segitiga begini ya, jadi segitiga tumpul ya, seperti ini, sekitar gini. Nah, untuk mencari 240 derajat, nah kita bisa pakai circular motion yang ini. Jadi sudut yang 240 itu bisa kita cari posisinya dia di mana saat sudutnya 240 derajat. Gitu ya. Ya, jadi ini saya mengingatkan kembali. Jadi kita punya beberapa persamaan di trigonometri ya. Ini persamaan basic. Ini saya tempelin di sini. Sorry.
ini. Jadi kalau misalnya kita, ini kan ada 6 trigonometri ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi misalnya fungsinya itu berada di tetanya itu adalah 2pi per 3 atau min theta sama dengan min 4pi per 3 ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, R-nya ini kan sama dengan 1 ya. Hubungannya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi cos theta 2pi per 3 itu posisinya berada dari titik ini ke sini. Kemudian min 2pi per 3 dari titik ini ke sini. Itu ya. Kemudian di sini ini nilai Y, grafik Y ini besar dari 0. Kalau yang ke bawah berarti Y-nya kecil dari 0. Gitu. Nah, kalau tengah-tengahnya kan titik awalnya ini 0, kemudian titik akhirnya itu adalah 2pi tadi. Satu lingkaran full kan 2pi tadi ya. Nah, sekarang kalau kita mau nyari sudutnya itu adalah 2pi per 3 dan min 2pi per 3. Tetanya berapa? Atau derajatnya, radiannya berapa? Nah, untuk nilai cos pi ini kan X dibagi R. X-nya ini ya, ini X. Ini X. Nah, cos pi. Cos theta. Cos theta-nya kan kita nyari yang ini. Ini ya. Sudut yang ini yang kita cari. Nah, untuk mencari sudut yang ini kita bisa pakai ini. X dibagi R. X dibagi R. Nah, nilainya X itu sama dengan min 1 per 2 kalau di sini. Kemudian sekan. Sekan itu tadi persamaannya apa? Sekan itu kebalikan dari cos ya. Sekan, jadi R dibagi X. Jadi nilainya adalah min 2. Kemudian sin. Sin dari sudut ini berarti kan Y per R. Y per R. Nilainya adalah akar 3 per 2. Kemudian kosekannya berarti 2 dibagi akar 3, kebalikan dari ini ya. Kemudian tangennya itu adalah akar min 3 dan kotangennya min 1 dibagi akar 3. Seperti itu. Ini dari mana datang nilai ini? Ya dari sini kita masukin angkanya dari sini. Mencari sudut-sudutnya. Kan nilainya itu radiannya itu adalah 1. Ya. Kemudian cos yang mau dicari itu yang ini ya, yang ini. Dari titik ini ke sini. Berarti ini adalah bisa dibilang radiannya, titiknya itu ada di sini. Jadi kalau kita simpulkan, cos theta itu nilainya akan kecil sama dengan 1. Dan sin theta juga kecil sama dengan 1. Dan ini kebalikan sama kosekan dan sekan. Itu nilainya besar dari 1. Nah, dari sini, dari persamaan ini, tangennya itu adalah nilainya akar min 3. Ini ada nilai rasio dari sinus dan kosinus kan. Kemudian nilai sekan itu adalah min 2. Ini sekan min 2. Nah, ini kan sebenarnya nilainya dari 1 per cos theta.
sorry. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulannya, ini kalau kita ambil persamaannya, kan kalau trigonometri itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r ya. Tadi persamaannya, persamaan Pythagoras sama dengan r kuadrat. Nah, ini kalau kita ambil kesimpulannya dari nilai ini, berarti kan x itu kan merepresentasikan cos, ya, cos kuadrat pi, y itu sin, berarti sin kuadrat theta. Nah, r nya ini kan nilainya 1 tadi, ya, sudut radiannya 1, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya tangen dan sekant. Tangen dan sekant. Itu kan jadi persamaannya 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta. Nah, terus kotangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosek kuadrat theta. Nah, ini kan persamaan dasar yang biasa kita ketahui ya waktu belajar di zaman SMP atau SMA ya. Seperti itu. Nah, ini kan semuanya kita dapat dari Pythagoras. Ya, Pythagoras itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita turunkan nilai R-nya, ini dibagi dengan R, kan ini kan kalau dibagi R gini ya. X kuadrat dibagi R tambah Y dibagi R kuadrat sama dengan R per R kuadrat. Nah, ini kan X dibagi R itu adalah nilainya cos. Kemudian Y dibagi R itu nilainya sin. R dibagi R kan 1. Nilainya dikuadratkan jadi 1. Ya, kemudian yang ini misalnya untuk yang ini kan kalau misalnya kita bagi dengan nilai X misalnya, persamaan ini kita bagi X misalnya, X per X kuadrat tambah Y per X kuadrat tambah R per X tambah sama dengan, nah ini kan jadi 1 nih ya, 1 ditambah Y per X itu apa tadi? Y per X itu tangen ya, theta sama dengan, nah R per X ini apa? Secant ya, makanya dapatnya ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mencari jarak di dalam lingkaran? Tadi kan kita nyari velocity. Nah, velocity-nya tergantung dari di mana titiknya berada, time-nya di mana, kemudian titik terakhirnya itu berada di mana. Kalau satu lingkaran full kan berarti dia 2pi nilai velocity-nya. Nah, sekarang kita mau cari distance-nya. Kalau distance itu misalnya ini ya, saya kasih gambar. Saya kasih gambar ini. Nih ya. Nah, kita mau mencari, biasanya kan distance itu di mana titik awal berada, kemudian di mana titik akhir berada ya. Mau di sini kah? Mau di sini kah? Atau di sini. Ini kalau misalnya
di mana di Kartesian. Di Kartesian kan bentuknya seperti ini. Untuk mencari distance-nya kan berarti dari sisi miring ini ya yang dicari kalau di Kartesian. R-nya yang dicari. Misalnya bolanya posisi awalnya itu ada di titik sini, X1, Y1. Kemudian dia jalan ke X2, Y2. Nah, ini kan kita tinggal ambil di mana dia ini koordinatnya di mana. Nah, itu bisa kita tarik garis. Bikin Pitagoras. Nah, mencari D kuadrat kan berarti akar dari titik awal ini, titik akhir X, kemudian ke titik awal. Kan kalau misalnya kita lempar bolanya ke sini terus dia jatuh misalnya kan, kita lempar ke atas pasti jatuh ya karena ada gravitasi. Nah, jadi distance-nya ini kan kita bisa pakai akar dari ini ya, X kurang 2 X2 kurang X1 D itu bisa jadi akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini ya, untuk mencari distance. Sama saja. Kan titik awal awalnya dari sini, dari Kartesian. Nah, kalau kita ambil di circular motion juga sama. Cuma bedanya kalau ini kan koordinat X1 dan X2. Nah, kalau di circular motion X-nya ini kita ganti dengan nilai cos dan sin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, bisa dilihat dari sini, D-nya itu adalah distance-nya dari titik sini ke titik sini. Ya, kemudian nilainya yang pertama ini adalah cos T dan sin YT dan sin T, nilai XY-nya. Kemudian pindah ke sini menjadi cos X, cos S dan sin S. Ya, posisinya itu kan dari ini S dikurang T nilainya. Nah, berarti kan kita tinggal gantikan saja. Kalau misalnya dia itu berada di circular motion, berarti bisa kita asumsikan nilai ini, nilai D ini itu menjadi D itu sama dengan ini ya. Ini kalau kita asumsikan jadi changing X, ini bisa jadi ya, atau saya ganti dengan delta. Ini kan jadinya delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ya. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam sini, ke dalam circular motion, berarti kan titik akhirnya dia ini di sini ya, X-nya cos S. Berarti cos S dikurang cos T, ini titik awalnya di sini, titik akhir di sini, dikuadratkan, kemudian ditambah Y-nya. Y-nya berarti sin S dikurang sin T kuadrat. Jadi bisa dibilang T itu adalah posisi awal, S itu adalah posisi akhir. Ya, begitu. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama, relationnya. Jadi saya bikin nilainya persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian ini jadi persamaan. Ya, ini persamaan kedua ya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya C, ini kan A, B, C ya. A, B, C. Gambar C yang ini. Nah, nilainya si ini kan berubah nih. S-nya jadi titik akhirnya itu adalah kalau dia titik awalnya dari 0 ya. Ini kan titik awalnya nggak dari 0. Kalau ini kan dari 0. Ini saat Y-nya 0, kemudian X-nya 1. Kalau di sini kan Y-nya sin T, X-nya cos T. Ini kan dia
mulainya dari sumbu X di sini. Makanya Y-nya 0. Nah, kalau seperti ini kan persamaannya ya kita tinggal ganti saja ini persamaan ini. Jadi kan D kuadrat untuk distance-nya cos S ini kan titik akhirnya ini. Berarti cos S dikurang T dikurang. Nah, yang X pertama ini kan nilainya 1. Kurang 1 kuadrat ditambah dengan sin S. Sin S-nya ini awalnya yang titik ini 0 ya, Y-nya. Berarti nggak perlu kita masukin lagi. Berarti tinggal ditambah dengan sin yang ini. Berarti sin S dikurang T. Terus kuadrat. Ini jadi persamaan 3. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita keluarkan ininya square-nya atau pangkat 2-nya. Jadi kalau misalnya kita persamaan 2 dan 3, yang ini persamaan 2 dan 3. Ini persamaan 2 ya, ini persamaan 3. Kemudian square-nya kita hilangkan misalnya ya, pangkat 2-nya kita hilangkan. Nah, kemudian kita ganti dengan nilai 1, pangkat 2-nya. Jadi distance dari persamaan ini menjadi ini sama ya nilainya. Ya, misalnya ini saya ganti persamaan 2-nya menjadi 1 ditambah 1 dikurang 2 cos S cos T dikurang 2 sin S sin T. Kemudian persamaan 3 jadi persamaan 2 itu kalau misalnya pangkatnya kita hilangkan ya, itu kan jadi gini ya. Persamaan 2 itu kalau pangkatnya ini kita sederhanakan lagi, jadi pangkatnya nggak ada. Itu kan nilainya jadi 1 tambah 1 kurang 2 cos S cos T kurang 2 sin S sin T. Ini ya, kalau pangkatnya kita hilangkan persamaan 2. Nah, persamaan 3 itu menjadi 1 tambah 1 dikurang 2 cos S kurang T. Begitu ya. Oke, ini penyederhanaan persamaan kuadrat. Jadi perlu diingat-ingat lagi persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita jumlahin ya. Ini yang ini kita jumlahin, maka persamaan baru lagi yang terbentuk, ini saya geser lagi, persamaan baru lagi yang terbentuk menjadi kosin S sampai T itu adalah sama dengan cos S cos T tambah sin S sin T. Ini jadi persamaan 4. Kemudian kosin S tambah T itu sama dengan cos S
cos T dikurang sin S sin T. Jadi persamaan 5. Kemudian kalau misalnya T-nya ini 0. Ini gampangnya ya. Kalau T-nya 0, maka cos T itu kan jadi 1 cos 0. Kemudian sin T jadi 0 ya. Kemudian persamaan dari cos S ini kan sama dengan cos S. Jadi dari persamaan 4 dan 5, ini kalau misalnya kita ubah T-nya menjadi min T, ya, itu T-nya jadi minus, adanya di sin T. Jadi untuk special case, S-nya itu sama dengan T. Jadi persamaan 4 dan 5 ini kalau kita sederhanakan menjadi sudutnya menjadi 2 atau double angle, ini menjadi cos 2T sama dengan cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T. Ya, ini sama dengan 2 cos kuadrat T dikurang 1 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat T. Ini persamaan 6. Kemudian persamaan 7 kalau seandainya sinnya itu dari persamaan 6 tadi ya, kalau misalnya sinnya itu misalnya berada di posisi S sampai T dan S plus T. Ya, ini S kurang T dan S plus T ini jangan bingung ya. Ini kita anggap kalau di dalam circular motion tadi, lingkaran tadi, ini kan ada jarak. Kemudian distance-nya ini ya, misalnya distance travel-nya si bola, kan kalau dari titik ini ke sini, bolanya ke sana, bolanya CCW. Ini kan yang diambil adalah titik di sini, titik yang di sini dikurangi dengan titik ini ya. Ya, kalau misalnya bolanya itu cewek, kan dari titik ini ke titik ini, berarti kan yang paling tinggi titik sini. Makanya jadinya S ditambah T. Ini turun ke sini. Kalau dari sini kan sini ke sini jadinya S dikurang T, begitu. Itu hanya posisi bolanya cewek atau cewek saja. Seperti itu ya. Nah, persamaan yang tadi persamaan 6 juga bisa kita sederhanakan menjadi sin theta sama dengan cos pi per 2 dikurang 0, kemudian cos theta itu adalah sin pi per 2 dikurang 0 ya. Kemudian hubungan saling keterkaitan antara persamaan 4, 5, dan 6 jika sudutnya itu adalah pi per 2 dikurang 0 ya, maka persamaannya itu menjadi sin S kurang T sama dengan sin S cos T dikurang cos S sin T. Persamaan 8, kemudian sin S tambah T itu menjadi sin S cos T ditambah cos S sin T. Ini 9, kemudian sin 2T itu jadinya sin T tambah T sama dengan 2 kali sin T cos T. Ini persamaan 10. Gitu ya.
Nah, ini saya tunjukin. Jadi secara keseluruhan itu modelnya seperti ini. Ini ya. Nih. Jadi misalnya sudut yang pi per 6 ini distance-nya mau kita cari. Nah, nilainya persamaannya bagaimana? Nah, kita pakai persamaan yang tadi. Kalau misalnya dia itu counterclockwise, kita cari dengan persamaan ini. Kalau persamaannya itu kalau bolanya itu gelindingnya cewek, pakai yang ini. Kemudian kalau kita mau cari posisi bolanya itu saat 2T, kita bisa cari yang ini. Kalau kita mau cari posisinya itu saat pi per 2 dikurang 0, terus carinya bisa seperti ini. Itu ya. Jadi sebenarnya nyarinya itu pakai formula yang udah ada aja, sebenarnya tinggal masukin angka saja. Ya. Seperti itu. Untuk circular motion. Jadi seperti itu ya. Untuk pengenalan kalkulus, jadi ada review dari trigonometri, kemudian ada circular motion, ada velocity at instance, dan lain-lainnya. Nah, demikian pemaparan dari pengenalan kalkulus. Sekian dan terima kasih.